Bab 113. Restu dari Ibu buat Mas Reno. Amin ya Allah, semoga lancar ya. Kamu udah mau wisuda Mas. Ya Allah, leganya. Akhirnya kuliah kamu yang sempat terancam DO selesai juga. Kamu berhasil jadi sarjana. Tak sadar butiran bening menetes di pipi. Rasa haru menyeruak di hati. Seharusnya Mas Reno sudah selesai setahun yang lalu. Tapi karena prahara yang melanda cinta kami, semuanya gagal. Syukurlah, segalanya kembali membaik. Mas Reno akan menyelesaikan kuliahnya. Aku telah lepas dari cengkraman Mas Gilang. Namun cinta kami tetap belum jelas nasibnya. Ibu belum juga merestui. Niat baik keluarga Mas Reno tak pernah ditanggapinya. Berkali sudah orang tua Mas Reno hendak bersilaturahmi ke rumah, ditolak dengan tegas olehnya. Padahal sudah lelah menjelaskan kalau papa Mas Reno lah yang telah membantuku di persidangan, tanpa uang sepeser pun sebagai imbalan. Mungkin rasa trauma kegagalan pernikahanku yang pertama membuat ibu begitu tegas, setegas aku menolak lelaki pilihannya. Mas jajak, Mel, kamu masih di situ sayang? Masih Mas, setelah wisuda aku coba nemui ibu lagi ya, aku mau kita bertunangan. Jangan, ibu tidak akan setuju. Nanti kamu dan keluargamu malah sakit hati dengan penolakannya, kataku dengan menekan perasaan. Ada rasa sakit yang menusuk ulu hati. Jadi gimana dong, sampai kapan kita begini terus? Aku gak ngajak nikah Mel, aku cuma mau mengikatmu. Aku mau kita tunangan, itu aja. Kalau masalah nikah aku pasrah, kapanpun kau mau aku siap. Tapi untuk saat ini entah kenapa aku gak tenang kalau kita tak ada ikatan. Aku takut kejadian dulu terulang lagi. Aku takut kau diambil orang lagi Mel. Aku ngerti Mas, aku juga mau kita tunangan dulu. Nikahnya nanti-nanti aja. Tapi ibu nggak setuju. Jangankan bertunangan, kamu datang ke rumah aja dia nggak izinin. Gimana dong? Kali ini suaraku sudah serak. Tangis tak dapat lagi kutahan. Aku tidak dapat menahan perasaan sedih yang mengharu biru. Bagaimana tidak, Mas Reno adalah kekasih pertamaku. Aku tidak pernah mengenal apa itu cinta sebelumnya. Dia begitu baik, penuh perhatian, tak pernah meminta yang bukan-bukan. Dia memperlakukanku seperti adik kandungnya. Cinta, perhatian, dan kasih sayang dia curahkan tanpa menuntut sentuhan. Jujur, hingga detik ini aku tak pernah diciumnya. Jangankan cium bibir atau pipi, di kening sekalipun tak pernah. Padahal kami berpacaran hampir 2 tahun sebelum si brengsek Mas Gilang datang, menghancurkan segalanya. Kini aku telah menemukannya lagi. Cintanya masih sama seperti dulu, tidak berubah walau setitik pun. Bahkan aku merasa cintanya kian besar. Meski statusku tak lagi seperti dulu, status jandaku tak mengurangi kadar cintanya, tak pula membuat dia berniat liar. Mas Renoku tetap seperti dulu, tak pernah berubah sedikit pun. Mungkin karena itu pula dia tak pernah menyadari kalau Mala pernah menyukainya. Mungkin sampai saat ini pun Mala masih mencintainya, tetapi Mas Reno tak memberi peluang sedikit pun. Hei, jangan nangis, aku tersentak. Mas Reno masih berada di ujung sana. Mungkin dia mendengar isak tangis dari bibirku. Sudahlah, kalau memang ibu belum merestui kita, aku juga tidak akan menuntut kita bertunangan dulu. Aku akan sabar menunggu sampai ibu terbuka hatinya dan mau menerimaku. Sungguh, kau akan sabar menunggu sampai ibu memberi restu? Tanyaku sedikit lega. Ya sayang, selesai wisuda nanti mungkin aku akan ke Australia dulu, ngambil gelar master sambil nunggu restu ibu. Apa Mas, kau mau pergi? Kalau aku di sini, aku bisa nggak tahan sayang. Sebenarnya sekarang pun rasanya aku sudah nggak sabar. Makanya aku lebih senang jauh darimu. Aku takut nggak bisa menguasai diri, kata Mas Reno dengan suara bergetar. Mas, kamu? Ya Mel, maaf, aku sayang banget sama kamu. Kalau memang belum boleh memiliki, bukankah lebih baik kita berjauhan dulu daripada terjadi yang tidak kita inginkan? Iya kan sayang? Tapi kamu gak boleh pergi ke Australia Mas, itu terlalu jauh. Aku akan pujuk ibu, atau mulai nanti malam aku akan sholat tahajud, memohon pada Allah agar melunakkan hati ibu. Asal kamu jangan pergi Mas, aku gak mau berpisah lagi. Selama ini aku kuat menghadapi semuanya itu karena kamu. Setiap penderitaan, menyiksa, ku sebut namamu, aku kuat karena kamu Mas. Karena aku tahu kau ada selalu untukku. Tapi bila kau ternyata jauh, aku akan hancur Mas. Aku pergi untuk kuliah lagi Mel, mengambil gelar S2, bukan meninggalkanmu sayang. Tidak,
Ambil gelar S2-nya nggak mesti ke luar negeri, di sini juga bisa. Banyak perguruan tinggi yang bagus di Medan ini. Pokoknya kau nggak boleh pergi. Oke, cup, udah jangan nangis. Nggak usah dibahas lagi. Wisuda juga belum kok, udah ya. Baik mas, pokoknya jangan ada niatmu untuk pergi ke luar negeri, pintaku lagi. Jangan bahas lagi. Gimana perempuan tadi, udah kamu urus kan? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Udah, dia nggak apa-apa, sahutku masih terseduh. Oke, sabar ya, jangan sedih lagi dong. Nanti aku telepon lagi malam ya, bujuknya. Sahutku singkat. Udah ya sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Kuletakkan ponselku di atas nakas, kurebahkan tubuh di atas kasur. Ku coba menenangkan diri dengan memejamkan mata. Mel, kamu di mana? Aku tersentak. Lekasku seka air mata yang membasahi pipi. Di kamar, Bu, sahutku berusaha menormalkan suara yang masih serak. Ngapain? Kau nangis? Oh, tidak. Ada apa, Bu? Kita masak apa ya kira-kira untuk malam ini, biar Bi Irti belanja? Aneh, biasanya ibu nggak pernah nanya-nanya. Terserah ibu lah, apa ibu selera aja, jawabku acuh. Ibu butuh pendapatmu, mungkin kamu tahu keluarga Nak Reno makanan kesukaannya apa, kata ibu dengan wajah serius. Apa? Ibu bilang apa tadi? Aku langsung bangkit, lalu duduk di bibir ranjang, menatap wajah ibu tak percaya. Kau udah tuli ya? Makanan kesukaan keluarga si Reno, pacar kamu itu apa? Biar gak malu-maluin, mereka mau datang malam ini. Ibu, aku menghambur ke pelukannya. Udah, gak usah nangis lagi, kata ibu mengusap punggungku. Maafkan Melur, Bu, aku udah ngecewain ibu, lirihku. Kamu memang bandel. Baru aja pisah dari Gilang, udah berhubungan dengan laki-laki. Ujarnya masih kesal, tetapi aku tahu ibu tidak marah lagi. Dia akhirnya mengalah dengan pilihanku. Ibu juga, kenapa mau jodohin aku sama Mas Jajak, coba? Kan sama aja, balasku masih betah bersender di bahunya. Ibu sengaja milihkan lelaki yang terbaik untukmu, karena ibu lihat kau itu persis kayak anak ABG, sibuk benar mencari laki-laki. Dalih ibu melonggarkan pelukannya. Siapa juga yang mencari laki-laki? Nggak ada ya, aku kayak gitu. Tiap hari kamu teleponan sama si Reno, apa itu nggak cari laki-laki namanya? Kami memang sudah jadian jauh sebelum aku mengenal Mas Gilang, mantan suami aku, Bu. Bab 114, Permintaan Harum. Ibu, Mas Reno itu udah ada sejak dulu, sejak aku masih kuliah. Jauh sebelum aku nikah sama Mas Gilang. Jadi bukan aku cari-cari, dalihku membela diri. Iya, sekarang ibu sudah paham, ibu ngerti Mel, ibu minta maaf, sempat gak percaya pada hubungan kalian. Ibu, aku menatap lekat wajah ibuku, tatapan bahagia dan ungkapan terima kasih yang tak bisa diucap dengan kata-kata. Iya nak, tapi ibu harap kalian jangan buru-buru nikah. Apa kata orang nanti, baru juga jadi janda langsung buru-buru nikah. Orang gak akan mau tahu alasan yang sebenarnya. Hal negatif paling mudah disematkan orang pada kejadian yang dia sendiri tak paham. Tunggulah beberapa bulan lagi ya Nduk. Ibu, aku bahagia banget akhirnya ibu mau menerima Mas Reno. Gak peduli kapan boleh nikahnya, asal ibu izinin aku menjalin hubungan dengan Mas Reno aja. Aku udah bersyukur banget. Nikah nanti-nanti juga gak apa-apa. Cinta kami bukan karena nafsu, Bu, tapi cinta sejati yang berasal dari lubuk hati. Syukurlah kalau kau setuju. Jadi mulai nanti malam kau gak usah sholat tahajud. Kalau niatnya untuk melunakkan hati ibu udah lunak banget. Apa kau mau ibu sakit liver? Guru ibu pura-pura serius. Hah? Ibu nguping ya pas aku teleponan sama Mas Reno, teriakku tersipu. Sudahlah, cepat putuskan menu makanan malamnya, biar Bi Irti cepat-cepat belanja, kata ibu menghela. Keluarga Mas Reno itu nggak susah dalam hal makanan. Mereka memang kaya raya, tapi pola makan mereka sama saja kayak kita, Bu. Terserah ibu aja, makanan sederhana dengan resep ala kampung aja, pasti mereka suka. Ibu aja yang atur ya, kan calon besan baru ibu, kataku tersenyum bahagia. Ya udah, awas aja kalau mereka mencaci masakan ibu. Nggak akan, ibu kan pinter masak, hehehe. Tapi bagaimana ceritanya, kok mereka bisa datang malam ini? Ibu yang nyuruh atau gimana? Tanyaku masih penasaran. Rahasia, yang penting kau siap-siap juga. Beresi tokomu biar nanti nggak keteter.
Wajah ibu merona. Aku yakin dia agak malu. Pasti dia yang nelpon keluarga Mas Reno dan menyuruh datang. Bi, tolong panggilkan Harum kalau Bibi ke belakang ya, pintaku saat Bi Ina kulihat melintas di depan kamar. Iya Bu, jawab Bi Ina sambil berlalu. Harum datang dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat agak pucat. Pipinya juga sembab dengan mata agak bengkak. Iya Kak, sapanya saat sudah masuk ke kamarku. Kamu kenapa? Sakit? Tanyaku sedikit khawatir. Enggak, kakak manggil aku kenapa? Tanyanya ketus, sepertinya dia belum juga bisa terima posisinya. Kamu pucat banget, kulihat kamu juga meringis gitu. Sakit apa? Apakah bekas lukamu itu yang masih sakit? Tanyaku mencoba perhatikan. Enggak, lukaku sudah sembuh. Luka yang ditores suamimu. Gumamnya sinis. Gumam yang masih bisa kudengar. Hei, dia menikahmu saat kau sudah jadi istrinya ya? Aku bukan istrinya lagi. Sudahlah, nggak usah bahas si brengsek itu di rumahku. Aku nggak mau membahas tentang dia atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keluarganya. Paham? Harum hanya mendengus. Aku tak peduli. Dengar Rum, nanti malam rumah ini akan kedatangan tamu istimewa. Tugasmu bersih-bersih, aku bilang kan. Jadi tolong kebersihkan rumah ini dengan sebaik-baiknya, terutama ruang tamu dan ruang makan. Kau paham? Perempuan itu tidak menjawab, tidak pula mengangguk. Dia langsung berlalu tanpa menunggu perintah lagi. Oh iya, kalau kau kurang sehat bilang aja biar kita berobat. Harum menghentikan langkahnya. Insya Allah lusa aku dan ibu mau ke kampung. Kami mau ziarah ke makam ayah. Kau boleh ikut biar sekalian ziarah ke makam Pak Uda. Kau mau kan? Aku kangen ibu dan Mas Yanto, sergahnya tiba-tiba. Aku tercekak, ku hampiri dia perlahan. Rasa iba menyeruak. Sepertinya dia sangat sedih kehilangan semua keluarganya, kehilangan segala harapan dan impian. Akan aku pikirkan, mungkin besok kau boleh menjenguknya di penjara. Tapi sekarang kau kerjakan dulu semua tugasmu. Harum berlalu, masih tanpa menjawab. Tapi aku yakin dia akan patuh. Aku tersentak saat ponsel berbunyi. Mas Reno, ku baca namanya di layar. Hati yang sempat terenyuh karena Harum spontan berseri lagi. Mas, sapaku dengan nada lembut. Mel, aku nggak bermimpi kan? Atau papa dan mama yang sedang bermimpi? Duh, aku bingung nih. Mas Reno terdengar seperti orang bingung. Kenapa mas? Pelan-pelan ngomongnya coba. Kataku ikut bingung. Papa dan mama Mel, mereka sepertinya sedang bermimpi. Bagaimana caraku menyadarkan mereka coba? Masa papa nyuruh aku cepat-cepat pulang? Katanya biar siap-siap mau bersilaturahmi ke rumahmu. Gawat ini Mel. Kalau ibumu ngamuk gimana? Tolonglah Mel, kasih ide. Atau aku minta bantuan Andi dan Rani aja ya. Bentar aku telepon mereka saja. Sepertinya. Tunggu, Mas. Dengar aku dulu, teriakku. Iya Mel, kau ada ide? Tanyaku masih panik. Ibuku sedang sibuk itu Mas. Dia memasak makanan istimewa untuk menyambut kedatangan keluarga kekasihku. Tolong jangan kecewakan dia Mas. Ucapku kemudian. Kau serius? Apakah kau juga sedang bermimpi? Serius, awalnya aku juga nggak percaya. Ibu sudah luluh Mas. Dia nguping pembicaraan kita tadi. Dia berinisiatif menghubungi orang tua Mas Reno. Ibu sudah merestui hubungan kita. Dia mengizinkan Mas Reno dan keluarga Mas datang malam ini. Alhamdulillah. Bentar Mel, aku sujud syukur dulu ya. Aku tersenyum mendengarnya. Ya udah, aku mau ngurus toko dulu. Pokoknya kalian nggak boleh telat ya. Takut ibu kecewa lagi. Pintaku. Siap sayang, boleh langsung nikah kan? Ih, nggak boleh. Tadi aja janjinya nggak bakal nuntut kapan nikah. Asal izinin datang aja sudah syukur. Sekarang langsung nuntut nikah. Sungutku pura-pura marah. Iya, maaf sayang. Tapi kamu nggak boleh dekat-dekat aku ya. Takut tanganku nakal. Kan, udah mulai nakal kan? Enggak, bercanda kok. Bahagia banget aku sayang. Janji aku nggak bakal nakal, sumpah. Hehehe, iya aku percaya kok. Udah ya, mau urus toko. Oke, salam sama hatimu sayang. Salam balik sama hatimu mas. Sambil senyum-senyum sendiri, aku berjalan menuju toko. Kulirik Harum yang tengah mengepel di ruang tamu. Hatiku sedikit berdesis. Harum terlihat tidak sehat. Tapi kalau dia tidak mengaku sakit, biarlah. Kulanjutkan langkah menuju toko. Mel, kamu sudah dandan? Tanya ibu melangkah masuk ke dalam kamarku. Aku berbalik menghadapnya. Mata tua ibu memindai tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu cantik, Nduk, bisiknya tiba-tiba. Wajahnya berubah mendung.
Tatapannya kini beralih ke meja rias. Foto mendiang ayah kupajang di sana. Ibu, kenapa sedih? Tanyaku lembut. Kupeluk tubuh kurusnya dari belakang.